Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Ya, salam sahabat-sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih. Karena Tuhan memang mengasihi saudara dan saya. Karena Tuhan mencintai kehidupan saudara dan saya. Tuhan mencintaimu dan mencintai saya juga. Karena itu saudara-saudara, kita perlu bersyukur bahwa Tuhan mengerti betul apa yang sebenarnya menjadi kerinduan saudara dan saya. Apa yang sebenarnya menjadi harapan saudara dan saya. Sama seperti ketika dokter sedang mendiagnosa atau mengobati pasiennya. Ada sebuah cerita ketika itu seorang dokter bertemu dengan pasiennya, lalu dia melihat hasil diagnosa terhadap pasien itu. Lalu dia menelitinya dengan seksama lalu mengatakan, "Oh, apakah saudara pernah mengalami penyakit ini?" Lalu pasien ini mengatakan, "Ya dok, dulu saya pernah mengalami penyakit yang sama." Lalu dokter ini mengatakan, "Oh, kalau begitu penyakit saudara kambuh lagi. Nah, solusinya adalah saudara harus minum obat, saudara harus diberikan terapi, saudara harus ini dan itu dan sebagainya." Nah, sama seperti Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Kita punya sahabat yaitu Tuhan Yesus yang tahu betul apa yang menjadi permasalahan kita. Tidak hanya mendiagnosa apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang kemudian menjadi kerinduan saudara dan saya. Tapi Tuhan Yesus juga menjadi penolong yang setia bagi saudara dan saya. Seperti firman Tuhan dalam bacaan leksionari kita hari ini, di dalam Injil Matius 9, ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah saudara-saudara, sahabat-sahabat Yesus, apa yang terjadi di sana? Ketika Yesus sedang mengajar dan berkhotbah di bait Allah, orang banyak membawa seorang yang lumpuh kepada Tuhan Yesus. Karena itu Yesus mengatakan ketika Tuhan melihat iman mereka, bahwa ternyata melalui iman orang-orang ini, mereka semua percaya bahwa Tuhan Yesus tidak hanya mendiagnosa, Tuhan Yesus tidak hanya mengerti, Tuhan Yesus tidak hanya tahu apa yang menjadi kebutuhannya, tetapi Tuhan Yesus juga menyelamatkannya. Tuhan Yesus juga menolongnya, memberi solusi yang tepat. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah saudara-saudara, mungkin ketika kita melihat loh ini berbeda. Ini orang lumpuh, butuh disembuhkan oleh Tuhan. Tetapi Yesus justru mengatakan, "Percayalah, dosamu telah diampuni." Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam firman Tuhan ini kemudian dijelaskan bahwa ternyata di sana juga ada bagian orang-orang Farisi yang kemudian menghujat Allah. Mengatakan bahwa wah orang ini melanggar hukum Tuhan karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu Yesus mengatakan kepada orang Farisi ini, mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni atau bangkitlah dari tempat tidurmu, angkatlah tilammu. Mana yang lebih mudah?
Mengapa Yesus kemudian dengan percaya diri, Yesus mengatakan, percayalah, dosamu telah diampuni. Dan apa yang terjadi ketika Yesus mengatakan itu semua? Orang ini sembuh dari lumpuhnya, dia berdiri, bangkit, dan mengangkat tilamnya lalu berjalan. Apa sebenarnya yang terjadi? Tuhan Yesus tidak hanya mendiagnosa apa yang menjadi penyakit orang itu, tapi Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus menyelamatkannya. Kenapa? Karena keselamatan itulah yang paling penting buat dia. Bukan persoalannya kemudian dia sembuh dari lumpuhnya. Ada persoalan lain, bahwa dia menderita itu karena orang berpikir dia dihukum. Ada orang yang berpikir bahwa ketika orang jatuh sakit itu karena hukuman, karena kualat mungkin, atau karena ada sesuatu yang belum beres. Tapi tidak bagi Tuhan. Tuhan Yesus tahu betul apa yang terjadi. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, percayalah dengan imanmu dan dosamu diampuni. Artinya dia tidak hanya disembuhkan dari sakit penyakitnya, dia tidak hanya didiagnosa dari segala sakit yang dia deritanya, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, dia juga disembuhkan, dipulihkan, disucikan dari semua dosa kesalahannya. Dan hal itu adalah hal yang tidak pernah bisa dilakukan oleh orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, bagaimana juga dengan kehidupan kita? Ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang. Ada hal-hal yang tidak mungkin didiagnosa atau disembuhkan oleh dokter. Ada hal-hal yang di dunia ini terbatas untuk segala sesuatunya. Tapi tidak untuk Tuhan. Tuhan Yesus hadir menjadi sahabat buat saudara dan saya. Tidak hanya mendiagnosa kebutuhanmu. Tidak hanya mendiagnosa sakit penyakitmu. Tapi Yesus hadir menolong saudara. Menyelamatkan saudara. Karena itu, mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabdamu saat ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar dari firman-Mu. Bahwa Tuhan tidak hanya berhenti untuk mendiagnosa penyakit kami. Tuhan tidak hanya berhenti untuk mengerti apa yang sedang kami alami. Terlebih lagi, Tuhan punya kuasa di dalam Kristus Yesus. Kami diberikan kesembuhan, pemulihan, bahkan keselamatan. Karena dosa-dosa kami diampuni dan juga ditebus oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, hari ini kami dikuatkan. Hari ini kami dimantapkan. Bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang menolong dan menyelamatkan kami. Tidak hanya terbatas secara fisik kami. Tetapi juga roh kami, iman kami, kehidupan kami, bahkan selanjutnya nanti. Kami aman, kami tenang, kami dalam kuasa dan di dalam naungan Kristus Yesus. Karena itu Tuhan, kami bersyukur, biarlah kami boleh semakin bersandar, kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kami boleh percaya dan beriman di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, apakah saudara pernah mengalami hal yang sama? Mungkin saudara didiagnosa ini dan itu. Tetapi kesembuhan saudara adalah dari Tuhan. Mungkin saudara mengalami kesembuhan-kesembuhan spiritual. Mungkin saudara mengalami peristiwa-peristiwa yang mungkin bagi dunia ini gak mungkin. Tetapi hal itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara bisa sharing, saudara bisa saling menguatkan, saudara bisa tuliskan kisah saudara di dalam kolom komentar di bawah. Saudara bisa sharingkan apa yang pernah saudara alami, sehingga itu bisa dibaca oleh teman-teman dan saudara-saudara yang lain. Itu menjadi kekuatan, menjadi semangat, menjadi iman bahwa Tuhan Yesus tidak pernah diam. Tuhan Yesus tidak pernah selesai hanya pada zaman-zaman kitab dituliskan. Tapi sampai hari ini, sampai saat ini, Tuhan masih berkarya. Tuhan masih menolong dan menyertai saudara. Karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, tetap semangat, tetap setia di dalam Kristus Yesus dan percayalah. Tuhan Yesus menyelamatkan, menolong, dan memberkati saudara-saudara. Putih. Mam? Pak D.